Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, my name is Rizky. I am from grade 7 and we are at Awildan BSD. I'm gonna show you one of the boarding rooms in Awildan BSD. Come on, let's get in. Assalamualaikum. How are you, Nufail? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. Things great. Assalamualaikum. Salam. How are you? I'm great. How are you, Izan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you guys? Fine. We're fine. How are you? Yeah, I'm great. Things are fine. Things are great. So, guys, I'm gonna ask you guys a couple of questions. What do you guys think about staying in boarding? So it's fun and enjoyable. You can have new friends and you can play in the night. Yeah. Oh, yeah. I mean, there's ups and downs. You meet so many people. They can be very annoying. But, you live by yourself. You learn to become more independent. And you learn to cope with your environment. And look at me now. I'm happy here. First time I go here, I think that can I stay here for like 3 years, because for 3 years I will do boarding, and then I think like that. So in the second week, I think like, okay, it's getting much better. So now I'm happy. My first day, I was so shy and I hid my face while I was crying. So then in the first week, I was like, oh no, I don't want to be here anymore. But then, I cannot call my mom. That I don't really know that we can call my mom. So then in the second week, I started to have friends and started to be used to it. So now I'm okay with it. What facilities are provided when you are in boarding? So we clean our clothes in the laundry, and then we got free breakfast, lunch, and dinner. And they also prepared us spoon, plate, and a glass of water. Well, yeah, but don't forget about the rooms. We got these sweet bunk beds, and also we have double cabinets, which also function as mirrors, and a marble flooring. And also, if you've noticed, the room is fully air-conditioned. Plus, you can also bring your personal belongings as long as it follows the school guidelines. So, question number 3. What are your daily routines around here? Between there are 2 sessions of the lesson. Between it there is a duhur prayer time for we to do lunch and pray. After Asr, there will be this dhikr routine. After that, we'll have a small amount of time, like 1 hour or 30 minutes around that time. But then we'll pray Maghrib. After the Maghrib, there will be a part when we'll do halaqah, just like the one in Fajr. So then until Isha, after Isha, we'll pray first. Then after that, we can eat another like dinner. And after that, then for our room, we have a private class, and I don't know if the others do have it too, but then after the private class, then yeah, we're sleeping. So, you guys mentioned Mushrif before. So, what is a Mushrif and what does he do? Well, now that would be someone we call a mushrif. A mushrif is someone who takes full responsibility over this room, and and he knows, and he should know if any of us are injured, miss our parents. Occasionally, he would lend us our phone so we can call our parents and let them know if something's up, we need more snacks, or we just miss them and want to talk to them. He's also the same person who holds our night class that Izan mentioned earlier. Okay, and I think we've developed a good relationship with our mushrif, and we all think he's pretty cool. I was thinking, what do you think about the mushrif around your room?
well, we all think he's a nice guy, he teaches us how to get along and not fight with each other. He gives us advice what not to eat, like we shouldn't eat too much, or maybe we should fast. Okay, thank you so much for your attention, and hope you all have a great day today. Oh, it's my pleasure. It's our pleasure. Okay, let's end this with kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa fi riwayah, innama bu'itsu liutammima masalihal akhlaq. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita selalu panjatkan puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa masih meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian kita, yang insya Allah kajian kita kali ini seperti kajian yang sebelumnya di hari yang mulia ini adalah hari Jumat, adalah kajian tentang masalah akhlak. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa itu akhlak, pengertian akhlak, kemudian pentingnya akhlak, dan berikutnya adalah apa tujuan kita berakhlak? Apa tujuan seorang muslim berakhlak yang mulia, tujuannya apa? Kita sudah menjelaskan tentang masalah pentingnya, tujuannya, dan faedah kita berakhlak. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang pembagian akhlak, taqsimul akhlaqi bi'tibar alaqatiha, yaitu pembagian akhlak yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya akhlak itu tidak hanya antara pelakunya dengan pelakunya, tidak hanya itu saja. Ada keterkaitan antara pelaku dan yang lainnya, antara seorang muslim dan muslim lainnya, ataupun seorang muslim dan yang lainnya. Enggak harus dia dengan sama manusia saja. Hubungan akhlak itu memiliki hubungan yang sangat luas sekali. Ada berapa macam hubungan akhlak antara seorang muslim dan yang lainnya? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah ma yata'allaqu biwujuhi sillati alqa'imati bainal insan wa khaliqihi. Ini adalah akhlak yang paling mulia. Seorang muslim adalah akhlak atau hubungan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan seseorang muslim kepada Allah adalah juga ada adabnya, ada akhlaknya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita baik kepada manusia, jangan sampai kita baik kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita buruk. Nanti kita akan jelaskan dari mana akhlak yang baik itu kita dapatkan. Jadi akhlak yang pertama adalah kita memperbaiki diri terlebih dahulu, adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah seperti apa sih? Itu juga ada akhlaknya. Dan Al-Qur'an sudah menjelaskan
yang selalu kita contoh, yang selalu kita baca setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah contoh di antara contoh dalam Al-Qur'an tentang akhlak seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia telah mengikrarkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku meminta pertolongan dan hanya kepadamulah aku menyembah. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah aku meminta pertolongan. Itulah termasuk akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seorang muslim sudah baik kepada orang. Sudah baik kepada orang sudah mengatakan dia baik, tetapi hubungan dia kepada Allah, akhlak dia kepada Allah tidak benar, maka naudzubillah, dia selalu dermawan kepada orang secara muslim, selalu berkata baik kepada seorang muslim, tetapi hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya apa? Dia kadang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Masih percaya kepada perdukunan, masih percaya kepada hal-hal yang mistis yang tidak ada hubungannya dengan kejadian tertentu. Ini adalah bentuk dari akhlak yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah akhlak yang baik seorang muslim kepada Allah adalah bertauhid, yaitu berakidah yang benar. Tentu kalau sudah seorang muslim sekadar sudah meyakini dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, tentu dia akan mengerjakan konsekuensi yang ada di dalam kalimat tersebut. Dia pasti beribadah, dia pasti sudah menunaikan semua kewajiban antara dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Akhlak yang pertama. Kemudian akhlak yang kedua, al-qismu tsani ma yata'allaqu biwujuhi silati bainal insan wan nasil akharin, yaitu adalah akhlak seseorang muslim kepada orang lain. Jadi hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu juga penting menggunakan akhlak. Kita sudah menjelaskan yang pertama, akhlak seorang muslim kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita sudah aman. Dan selanjutnya adalah kita memperbaiki akhlak hubungan antara seorang muslim dengan orang lain. Ini juga perlu dan wajib, bukan perlu lagi, wajib. Jangan sampai seorang muslim dia baik akhlak kepada Allah, ibadahnya bagus, semua kewajiban bagus, atau bahkan semua sunnah dia kerjakan, tetapi sama seorang muslim yang lain atau kepada sama manusia dia tidak baik, suka mengganggu, suka menyakiti hatinya, suka menggibahinya, suka mengambil hak-haknya, maka ketika itu dia tidak berakhlak kepada sesama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan pertama kali yang diperbaiki oleh Rasulullah SAW ketika ada di Mekah adalah hubungan seorang muslim kepada Allah, yaitu bertauhid, berakidah yang benar. Karena memang tujuannya Rasulullah SAW innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang seperti yang tidak kita bacakan tadi, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan dan atau untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita gimana kita selalu berbuat baik kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta apa kata Nabi SAW, la yu'minu billahi wal yaumil akhir hatta yuqrim dhaifah. Ya, tidak dikatakan iman seorang itu sempurna apabila dia tidak menghormati tamu, contohnya. Itu akhlak, menghormati tamu. Ada juga Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa dia seorang muslim mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Itu juga akhlak. Artinya kita berkata baik kepada seseorang, akhlak. Kita berkata buruk kepada orang, itu adalah akhlak yang damimah, yaitu akhlak yang buruk. Dan kita harus memperbaiki akhlak itu. Memperbaiki akhlak kita kepada seseorang muslim terutama, atau kepada seorang yang bukan non muslim. Allah sudah memerintahkan itu. Tidak hanya kita diperintahkan berakhlak kepada orang muslim saja, kepada seseorang yang bukan orang kafir pun sekalipun kita juga harus berakhlak kepada mereka. Di mana Nabi Muhammad SAW menunjukkan akhlak yang karim, akhlak yang karimah kepada seorang Yahudi. Padahal dia adalah orang kafir, tapi Nabi SAW menunjukkan akhlak yang benar walaupun dia adalah orang kafir. Wa min babil aula, lebih-lebih lagi kepada sesama manusia. Maka sangat ironi kalau seandainya ada seorang muslim, dia secara ibadah kepada Allah jempol, Masya Allah. Sholat tahajudnya dia kerjakan setiap hari. Sholat sunnah Senin Kamisnya dikerjakan setiap pekan, ataupun sunnah-sunnah yang lainnya dia kerjakan. Tetapi sayang, akhlak kepada orang lain atau kepada keluarganya atau kepada tetangganya atau kepada saudara muslim yang lainnya tidak baik, maka tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh banyak orang yang mana dia di dunia, ketika di dunia dia sudah berbuat baik, dia sudah beribadah, dia sudah mengerjakan seluruh amalan atau seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di hari kiamat dia menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW. Itu pentingnya akhlak, ya ikhwan dan akhwati yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang disabdakan Nabi SAW, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu seperti apa orang bangkrut itu? Nanti di hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang bangkrut kalau menurut kita adalah ya orang yang tidak memiliki harta, nggak memiliki dinar, nggak memiliki dirham, nggak memiliki semua, nggak memiliki harta intinya. Tetapi kata Nabi SAW, yang dimasukkan bangkrut yaitu ketika nanti dia datang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya. Artinya apa? Hubungan dia kepada Allah sudah benar. Membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala hajinya, atau seluruh pahala ibadahnya dia bawa, pahala jihadnya. Artinya adalah hubungan dia, seseorang itu kepada Allah sudah sempurna, sudah baik. Buktinya apa? Dia sudah membawa pahala, artinya diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi kata Nabi SAW, waqad syatama hada. Tetapi sayang, dia ketika di dunia suka menggunjing saudaranya. Wa akala mala hada, suka memakan harta saudaranya dengan batil. Maksudnya adalah apa? Hubungan antara dia dan orang lain tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala, balasannya ya ikhwan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hasanat, akan mengambil pahala dari orang yang tadi itu, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau seandainya sudah tidak ada pahala lagi yang harus dia kasih, maka apa? Dosa orang yang dizalimi akan diambil dan diberikan kepada orang yang tadi, yang sudah datang kepada pahala puasa, pahala zakat, pahala semuanya. Itu adalah orang yang bangkrut, kata Nabi SAW. Karena apa? Karena akhlak hubungan seorang muslim kepada yang lainnya tidak dibaik, tidak dibenarkan, tidak diperbaiki. Akhirnya apa? Akhirnya terjerumus seperti ini. Dan ini yang harus diperhatikan para ikhwan dan akhwati. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa hambanya. Pasti mengampuni dosa hambanya. Entah itu hamba tersebut beristighfar, bertaubat, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengedepankan rahmatnya, karena memang rahmat Allah lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuni selagi dia memiliki kesalahan kepada orang lain. Artinya hubungan manusia dan manusia belum dia perbaiki. Hubungan antara dia dengan manusia yang lain masih hancur, masih amburadul, atau masih memiliki dosa, memiliki kedoliman yang ada pada orang lain tersebut. Allah Subhanahu wa taala belum bisa mengampuni sampai dia minta maaf atau sampai dia mengembalikan apa yang harus dia miliki. Ini semua ada di akhlak. Makanya yang seperti yang Anda sampaikan, akhlak adalah mencakup seluruh hubungan seseorang kepada semuanya, kepada Allah. Yang kedua adalah kepada sesama manusia. Boleh enggak Ustadz kita mengambil sandalnya orang kafir? Dia orang kafir kok. Boleh enggak diambil? Enggak boleh. Enggak boleh. Mencuri barang orang kafir, yang mana adalah dia kafir yang memiliki perlindungan yang sah dari negara dan juga perlindungan yang sah dari agama, yang tidak mengganggu kita. Boleh nggak kita mengambil hartanya? Haram, nggak boleh. Boleh nggak kita mengganggu mereka orang kafir yang mana mereka tidak mengganggu kita? Tidak boleh juga. Tidak boleh kita menyakiti, tidak boleh kita, bahkan Nabi SAW melarang kita untuk apa? Untuk mencela Tuhan mereka. Itu juga termasuk akhlak. Nggak boleh kita mencela Tuhan mereka, sehingga apa? Mereka akan mencela Tuhan kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW melarang, dan Nabi SAW sudah mencontohkan ini loh akhlak yang benar kepada orang kafir. Kecuali adalah kafir-kafir yang harbi, kafir-kafir, orang kafir yang memerangi kita atau yang ingin menjajah kita, maka kita harus apa? Harus melawan dan harus membela diri. Tapi kalau kafir-kafir yang ada seperti contoh kita kafir di Indonesia ini yang tidak memiliki permusuhan yang khusus langsung kepada kita, maka kita tidak boleh mendolimi mereka. Tidak boleh kita mendolimi mereka. Itu adalah bagian yang kedua dari akhlak, ada macam-macam akhlak. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits ma yata'allaqu bi wujuhi as-sillati bainal insan wa nafsihi. Ya. Yaitu akhlak menjelaskan tentang hubungan seseorang tersebut atas dirinya. Yaitu hubungannya dia kepada dirinya dia sendiri. Itu juga akhlak. Jangan sampai dia mencelakai dirinya sendiri. Seperti bunuh diri. Bunuh diri bukan termasuk akhlak yang baik. Akhlak yang dhamiyah bahkan adalah apa? Bahkan dosa besar. Yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Termasuk adalah orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Maka itu tidak boleh. Ada perlu akhlak, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bayangkan, agama Islam telah memberikan sebuah cara agar kita hidup enak, agar kita hidup tentram, menjadikan akhlak kepada seorang muslim atas dirinya sendiri. Termasuk akhlaknya apa? Akhlaknya adalah Islam telah menjelaskan kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, wa la tusrifu, janganlah kalian berlebihi batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Badan kita kalau seandainya sudah cukup makanan satu piring, maka jangan sampai dia melebihi dari satu porsi. Akhirnya apa? Bisa mencelakai badan kita. Sekarang sudah banyak penyakit yang bermacam-macam seperti penyakit gula dan sebagainya. Kita tahu kalau seandainya makanan ini akan membahayakan kesehatan kita,
maka kita jangan sampai melukai diri kita dengan memakan makanan tersebut. Itu juga termasuk akhlak kepada diri kita. Merusak badan kita. Kita sudah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan pada diri kita, janganlah kita merusak diri kita dengan hal-hal yang akan membahayakan kita. Maka itu termasuk akhlak seseorang terhadap dirinya. Seperti rokok, seandainya sudah jelas-jelas rokok, ada tulisannya bahwasanya rokok adalah membunuhmu, masih saja dihisap. Itu orang yang tidak memiliki akhlak kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia celakai. Itu ya ikhwan ya akhwati rahimakumullah yang harus diperhatikan. Juga adalah dia harus menjaga akhlak kepada dirinya sendiri. Akhlak kepada dirinya sendiri juga termasuk adalah kita membersihkan tubuh kita, mandi, menggosok gigi, kemudian apa-apa yang membahayakan kita, tubuh kita adalah harus kita jauhi. Begadang termasuk akhlak kepada tubuh kita. Begadang, selalu sering begadang di malam hari yang tidak ada manfaatnya adalah membahayakan badan kita. Maka itu adalah akhlak yang baik. Untuk apa? Untuk menjauhi begadang yang tidak ada manfaatnya dan yang lain sebagainya. Itu adalah akhlak antara seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Kemudian al-qismur rabi', artinya macam yang keempat adalah bagian yang keempat dari macam-macam akhlak adalah ma yata'allaqu biwujuhi silati bainal insan wal jamadat atau wal hayawanat atau wal ajmawat, artinya hubungan seseorang tersebut kepada apa? Kepada selain manusia atau makhluk selain manusia, kepada hewan, ya, kepada jin sekalipun harus kita memiliki akhlak, dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita baik kepada Allah, selalu mengerjakan perintahnya. Kita baik kepada manusia sesama manusia. Kita sudah baik antara dia dan dirinya sendiri, tetapi dia kepada hewan tidak baik. Selalu menyiksa hewan, kemudian apa? Membunuh hewan yang tidak ada gunanya dan sebagainya, menyiksa dan sebagainya, itu adalah berdosa. Apa kata Nabi SAW? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi SAW, maka apa? Cintailah atau sayangilah apa yang ada di bumi, maka Allah atau yang ada di langit akan mengasihi kalian. Artinya itu adalah perintah Nabi, dan perintahnya adalah perintah kewajiban. Kita menyayangi yang ada di bumi, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai kita menebang tumbuhan yang tidak ada gunanya kita untuk menebang, merusak. Wala tufsidu fil ardi maraha. Janganlah kalian merusak yang ada di bumi. Itu juga termasuk akhlakul karimah, akhlak yang baik, yaitu kita menjaga lingkungan. Kita menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan. Seperti seperti bakar-bakar yang bukan pada tempatnya, termasuk membuang sampah kepada tempat itu termasuk akhlak yang baik. Kita membuang sampah kepada sembarangan tempat adalah itu termasuk akhlak yang tidak baik. Bahkan juga akan membahayakan yang lainnya, akan membahayakan manusia yang lainnya. Tercemar oleh penyakit, akhirnya menjadikan tersumbat, got dan sebagainya, akhirnya banjir dan menyebabkan kerusakan kepada manusia yang lainnya dan yang lain sebagainya. Ini adalah termasuk akhlak, ya. Jadi akhlak itu ada empat macam. Yang pertama adalah akhlak antara seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak seorang muslim, hubungan seorang muslim kepada manusia yang lainnya, itu harus juga diperhatikan. Kemudian hubungan yang ketiga adalah hubungan seorang muslim atas dirinya sendiri, harus diperbaiki.
Kemudian yang keempat adalah hubungan seorang muslim kepada apa yang ada di muka bumi ini. Makhluk yang ada di muka bumi ini seperti hewan, tumbuhan, jin bahkan. Apa dalilnya Ustaz kita berakhlak kepada jin? Nabi SAW sudah menjelaskan gimana Nabi SAW tidak boleh melarang seorang muslim untuk kencing kepada lubang. Kencing ke lubang. Karena kenapa? Karena bisa saja itu adalah tempatnya jin. Karena akan mengganggu mereka, akan mendolimi mereka. Dan suatu hal yang mengganggu adalah termasuk akhlak yang tidak baik. Mengganggu akhlak yang tidak, apalagi juga mengganggu hewan seperti menggincingi hewan, kemudian memukul hewan yang tidak ada sebabnya, menyiksa. Ini adalah termasuk apa? Termasuk akhlak yang tidak baik. Berdosa enggak? Berdosa. Semua kezaliman yang dia kerjakan adalah berdosa. Suatu hal kezaliman yang dia kerjakan, entah itu kepada manusia ataupun kepada selain manusia, itu juga termasuk berdosa. Innallaha la yahdi qaumad zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan rahmat kepada orang yang berbuat zalim. Dan orang yang tidak memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk yang lainnya adalah termasuk orang yang zalim. Nah, itu adalah macam-macam akhlak. Ya, macam-macam akhlak antara seorang kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kemudian fadail makarimal akhlak. Kita cepatkan saja. Fadilah artinya, fadilah akhlak yang baik itu apa? Fadilahnya, keutamaannya. Yang pertama adalah annaha min amalil jannah. Bahwasanya akhlak yang baik adalah pekerjaan ahli surga. Semua penduduk ahli surga, penduduk surga nanti tidak ada yang berakhlak buruk, enggak ada. Enggak ada yang berbohong, enggak ada yang menipu, enggak ada yang mencuri, enggak ada yang menggibah, enggak ada. Semua akhlak perbuatan ahli surga semuanya baik. Dan akhlakul karimah apabila seorang muslim mengerjakan di dunia ini dengan akhlak yang baik, dia sudah mencontohkan bahwasanya dia pantas masuk surga. Karena dia sudah mengerjakan amalan yang ada di surga. Dan seseorang ketika di dunia sudah dia mengerjakan amalan yang biasa dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan sebuah jaminan dia bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu. Itu yang pertama, adalah bahwasanya akhlak yang baik, akhlak yang benar adalah termasuk apa? Amalan ahli surga. Kemudian annaha sababun fi mahabbatillahi jalla wa ala li abdihi, karena akhlak ini adalah juga sebab seseorang muslim itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab seorang muslim itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika seseorang berakhlak yang benar. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat baik. Mencintai orang yang berakhlak. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam ayatnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Mencintai orang yang berbuat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsin, kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang baik, kepada orang yang berakhlak. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta, suka kepada seseorang yang berakhlakul karimah. Berarti kalau seandainya Allah suka kepada orang yang berkarimah, berarti sebaliknya Allah benci kepada orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Tidak memiliki akhlak yang baik, maka harus diperhatikan ini. Kemudian yang ketiga adalah annaha athqalu syai'in fil mizani yaumal qiyamah. Bahwasanya akhlak yang baik itu adalah amalan yang bisa memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min hulukin hasanin. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang memberatkan amalannya. Tidak ada amalan sesuatu yang bisa memberatkan timbangannya nanti di hari kiamat melebihi timbangan atau amalan, yaitu akhlak yang baik. Akan memberatkan timbangan seseorang muslim. Wa innallaha la yubghidul fahishatal badhi, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang tidak memiliki akhlak. Artinya adalah bahwasanya akhlak adalah apa? Akan memberatkan timbangan seorang muslim nanti pada hari kiamat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya akhlak adalah akan mendekatkan seseorang muslim nanti di hari kiamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinum akhlaqan, kata Nabi. Sungguhnya orang yang paling dekat, ya, seorang yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang berakhlak baik ketika di dunia, dia adalah kedudukannya bersamaku, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga ada di hadis yang lain. Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga, dan Tirmidzi dan Imam Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwasanya iman seseorang itu, dikatakan iman seseorang itu lengkap, sempurna ketika dia berakhlak baik. Maka ketika ada orang muslim yang akhlaknya buruk, berarti imannya belum sempurna. Dia muslim, Ustaz. Muslim, Ustaz. Masya Allah, sholatnya selalu di masjid, Ustaz. Sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Tapi sayang, Ustaz, dia ini selalu menjelek-jelekkan saudaranya. Kemana-mana kalau dia pergi, selalu menjelek-jelekkan saudaranya, menyebarkan kebencian, saudaranya dijatuhkan dan sebagainya. Maka ketika itu, apa kata Nabi SAW? Tidak masuk ke hadis yang ini. Tidak masuk kepada hadis yang akmal mu'minina imanan, akmaluhum. Tidak masuk kepada hadis Nabi bahwasanya imannya sempurna. La. Karena akhlak adalah mencakup seluruhnya. Itu adalah fadail atau fadilah akhlak yang ketiga. Kemudian fadilah yang berikutnya, annaha min khairi a'malil ibad. Sungguhnya akhlak adalah pekerjaan yang paling disukai oleh manusia. Siapa yang nggak suka kepada akhlak yang baik? Ada nggak di dunia ini yang tidak menyukai akhlak baik? Nggak ada. Semua menyukai akhlak yang baik. Berkata yang halus, ya, berkata yang halus, selalu berkata jujur. Jangan apa? Jangan kasar kepada orang. Maka Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang apa? Yang memiliki perawakan atau penampilan yang kasar. Mukanya itu serem. Allah Subhanahu wa taala tidak suka itu. La yubghidul fahish wal badi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka atau membenci kepada orang yang kasar. Kepada temannya kasar, apalagi kepada istrinya juga kasar, selalu berbuat kasar. Maka itu adalah akhlak yang madhmumah, adalah akhlak yang tidak baik. Ketika seseorang mengerjakan akhlak yang tidak baik, manusia tidak suka pada dia. Kalau sudah manusia tidak suka, kebaikan apa yang harus dia diambil darinya? Kalau sudah manusia tidak suka, kalau sudah pekerjaannya semuanya tidak disukai oleh semua manusia, akhlaknya buruk. Setiap kalau dikatakan namanya selalu mengatakan, oh akhlaknya yang aduh nggak karu-karuan itu, selalu gitu. Maka akhlak itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga annaha tazidu fil a'mar,
bahwasanya akhlak itu adalah menambah seorang muslim, menambah umur seorang muslim. Makanya ada sebuah riwayat, kalau seandainya kalian ingin umur kalian panjang, maka berakhlaklah yang baik. Ada riwayat seperti itu. Apabila kalian ingin umurnya panjang, berkah, maka berakhlak yang baik. Kenapa? Karena orang yang melihatnya juga akan mendoakan kalian. Orang yang melihat dia berakhlak yang baik, maka orang itu akan mendoakan kalian. Masya Allah, orang itu akhlak yang baik, mudah-mudahan Allah menjaganya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu memanjangkan umurnya. Karena doa orang yang melihat akhlaknya. Tapi kalau seandainya akhlak yang buruk selalu ditampakkan, maka doa-doa yang tidak benar akan keluar dari mulut seseorang. Tapi memang kadang ada pertanyaan seperti ini. Orang yang buruk ini lama matinya, Ustaz. Ada yang seperti itu. Ada seorang pernah bertanya sama ana pertanyaan tentang kenapa kok orang yang jahat itu kok lama matinya, tetapi orang yang baik kok cepat meninggalnya, matinya cepat. Masih muda sudah meninggal dunia, padahal dia baik, Ustaz. Tapi dia nih fulan nih, wallah, sudah akhlaknya tidak benar, suka mengganggu temannya, suka mengganggu tetangganya, tapi masih hidup, Ustaz. Gimana? Ya kawan, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih dan Maha penyayang. Di balik itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan. Bagi yang buruk, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Kapan kamu mau bertaubat? Kapan kamu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan burukmu? Allah memberikan kesempatan untuk itu. Dan orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala mengambil artinya dia meninggal lebih dulu atau mati lebih dulu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari pekerjaan yang buruk. Takut apa? Takut jadi ikut-ikutan, takut terlibat, takut mengerjakan hal yang buruk. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmahnya tersebut. Tetapi minbab, ya, kita harus memahami ke sana, ya. Harus memahami ke sana, jangan sampai kita potong kompas. Allah itu enggak adil. Allah itu enggak adil. Ini yang baik kok meninggal duluan, yang meninggal masih saja, yang buruk masih saja hidup sampai sekarang, puluhan tahun. Dia, Ustaz, orangnya suka silaturahim tapi kok umurnya pendek, dan lain sebagainya. Itu adalah hikmahnya, ya. Itu adalah hikmahnya. Kemudian fadilah yang berikutnya adalah annaha tu'ammirud diyar. Bahwasanya akhlak itu adalah menjadikan keluarga atau rumah tangga menjadi enak. Gimana antum bayangkan, gimana kalau seandainya ada sebuah rumah tangga, keluarga, tapi akhlaknya tidak benar? Apa yang akan terjadi pada rumah tangganya? Akan berantakan. Akan berantakan. Karena tidak didasari dengan akhlak yang baik, akhlak yang 4 tadi. Akan terjadi masalah, akan terjadi saling menyalahkan, akan terjadi kedzaliman. Kenapa sumbernya? Karena dia tidak bertakwa pada Allah, yaitu dengan berakhlakul karimah. Akhlak yang 4 tadi dia tidak kerjakan. Akhirnya apa? Ya sudah, keluarganya bukan baiti jannati lagi, baiti kumbulati. Rumahku adalah apa? Adalah merconku, atau adalah hal yang menjadikan petaka, karena tidak dibingkai, tidak diselimuti dengan akhlak yang baik. Kadang ada seseorang ketika kerja malas untuk masuk rumahnya, malas, dia lebih suka di luar. Maka apa? Maka harus lihat dulu, cross check dulu, apakah terjadi sesuatu di rumahnya itu banyak akhlak-akhlak yang jelek dia kerjakan. Maka apa? Semuanya akan ikut terpengaruh. Entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu suaminya, ataupun ibunya, ataupun yang lainnya.
akan semua terpengaruh. Karena akhlaknya tidak dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Akhlak yang 4 tadi, dia lost, dia lewati semuanya, ya sudah, khalas. Jangan berharap ingin ingin sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau seandainya akhlak-akhlaknya dia tidak kerjakan. Akhlakul karimah dia tinggalkan. Jangan sampai dia menjadikan berharap sebuah keluarga yang qurratu a'yun, yang menyejukkan hati, menyejukkan mata, kalau seandainya akhlak-akhlak yang jelek dia kerjakan. Kemudian fadilah yang berikutnya, bahwasanya akhlak adalah annaha daruratul ijtimaiyah la yastaghni anha mujtama'un minal mujtama'at. Bahwasanya akhlak itu adalah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Antum hidup di sebuah masyarakat, kalau tidak ada akhlak, artinya apabila masyarakat tersebut tidak berakhlak yang baik, maka hancur juga masyarakatnya. Akan terjadi sebuah kerusakan, akan terjadi pencurian, akan terjadi sebuah penipuan dan sebagainya. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak dibina dengan akhlak yang baik. Namun apabila seorang muslim sudah memperbaiki akhlaknya dari macam-macam akhlak yang 4 tadi, maka insya Allah kehidupannya akan menjadi kehidupan yang tentram. Kehidupannya akan menjadi kehidupan yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan tentang masalah akhlak. Ya, ini pentingnya akhlak agar kita manusia di dunia ini hidup dengan akhlak yang baik, bukan malah dijauhi oleh seseorang atau masyarakat, dijauhi oleh temannya karena akhlaknya yang tidak baik, dijauhi oleh saudaranya karena akhlaknya yang tidak baik, dibenci oleh saudaranya karena akhlaknya tidak baik. Naudzubillah, didoakan tidak baik karena akhlaknya tidak baik. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik, apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi nomor yang sudah disiapkan oleh official kami. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan tentang cara atau sebab seseorang muslim tersebut jauh dari akhlak yang baik, jauh dari akhlak yang Islamiyah. Ada sebab-sebabnya, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang masalah itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza, nakhtatim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, lembaga pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhaj beragama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Uzkuril adawat fil fasal. Hadasatuna Arabiyah, Alsinatuna Arabiyah, Ahaditsu Nabiyyina Arabiyah, Ayatu Rabbina Arabiyah. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional, yang dilengkapi dengan TV 50 inch permanen dalam kelas. Our school is very clean, nice, comfortable, and I have lots of friends in this school. And I'm very happy that I could study together with my friends in this school. Visi program mutu, terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. My name is Muhammad Abbas Syafiq. My hobby is reading and my favorite subject is science. Alhamdulillah, syukran wa anta ya Ustaz. Misi program mutu: 1.
mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufazah Al-Quran dan memahami ilmu syariah. 3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salaful saleh. 4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Jadi mutu inti yang kita kejar. Jadi kita bergerak menuju mutu yang substansial, artinya mutu yang paling diharapkan oleh orang tua. Laboratorium komputer, bahasa, MIPA, musola, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan masjid yang berdampingan dengan gedung sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar semakin menarik dan menyenangkan. Sehingga walaupun dengan sistem full day school, serasa seperti suasana di rumah yang menyenangkan. يجب عليك أن تستخدم مفردات. If you want to learn bahasa Arab and increase your mufradat, increase your vocabularies, you have to read so much. Saya kebetulan konsep tunggal TIC Indonesia menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional, ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, my name is Rizky. I am from grade 7 and we are at Al Wildan BSD. I'm gonna show you one of the boarding rooms in Al Wildan BSD. Come on, let's get in. Assalamualaikum. How are you, Nufail? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Things great. Assalamualaikum. Salam, how are you? I'm great. How are you, Izan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you guys? Oh, fine. They're fine. How are you? Yeah, I'm great. I'm great. Things are fine. Things are great. So, guys, I'm gonna ask you guys a couple of questions. What do you guys think about staying in boarding? So it's fun and enjoyable. You can have new friends and you can play in the night. Yeah. Oh, yeah. I mean, there's ups and downs. You meet so many people. They can be very annoying. But, you know, you live by yourself. You learn to become more independent. And you learn to cope with your environment. And look at me now. I'm happy here. First time I go here, I think that can I stay here for like 3 years, because for 3 years I will do boarding, and then I think like that. So in the second week, I think like, okay, it's getting much better. So now I'm happy. My first day, I was so shy and I hid my face while I was crying. So then in the first week, I was like, oh no, I don't want to be here anymore. I don't want to be here anymore. But then, like, I cannot call my mom, that I don't really know that we can call my mom. So then in the second week, I started to have friends and started to be used to it. So now I'm okay with it. What facilities are provided when you are in boarding? So we clean our clothes in the laundry, and then we got
free breakfast, lunch, and dinner, and they also prepared a spoon, plate, and a glass of water. Well, yeah, but don't forget about the rooms. We got these sweet bunk beds, and also we have double cabinets, which also function as mirrors, and a marble flooring. And also, if you've noticed, the room is fully air conditioned. Plus, you can also bring your personal belongings as long as it follows the school guidelines. So, question number 3. What are your daily routines around here? Between there are 2 sessions of the lesson. Between it there is a duhur prayer time for we to do lunch and pray. After Asr, there will be this dhikr routine. After that, we'll have a small amount of time, like 1 hour or 30 minutes around that time. But then we'll pray Maghrib. After the Maghrib, there will be a part when we'll do halaqah, just like the one in Fajr. So then until Isha, after Isha, we'll pray first. Then after that, we can eat another like dinner. And after that, then for our room, we have a private class. And I don't know if the others do have it too. But then after the private class, then yeah, we're sleeping. So you guys mentioned mushrif before. So what is a mushrif and what does he do? Well, now that would be someone we call a mushrif. A mushrif is someone who takes full responsibility over this room, and and he knows, and he should know if any of us are injured, miss our parents. Occasionally, he would lend us our phone so we can call our parents and let them know if something's up, we need more snacks, or, we just miss them and want to talk to them. He's also the same person who holds our night class that Izan mentioned earlier, okay? And, I think we've developed a good relationship with our mushrif, and we all think he's pretty cool. I was thinking, what do you think about the mushrif around your room? Well, we all think he's a nice guy, he teaches us how to get along and not fight with each other. He gives us advice what not to eat, like we shouldn't eat too much, or maybe we should fast, Okay, thank you so much for your attention, and hope you all have a great day today. Oh, it's my pleasure. It's our pleasure. Okay, let's end this with kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.